Halo Rindi, apa Halo. kabar? Baik-baik sekali, Kak. Oke, kesibukannya. Coba kan. Ya, selamat sore Tribuners. Kembali lagi dengan saya Injelita Karur. Kali ini Tribuners saya bersama dengan Rindi Umar. Nah, kita akan tanya-tanya suka dukanya Rindi selama bekerja menjadi di tempat rumah Detensi Imigrasi Manado. Detensi Imigrasi Manado. Nah, sebelumnya Tribuners kita sapa dulu Rindi. Halo Rindi, apa Halo. kabar? Baik-baik sekali, Kak. Oke, kesibukannya Saat ini bekerja di bekerja rumah ya? detensi dan juga pelayanan, Kak, biasanya. Oh, pelayanan di gereja. Ya, di Sebagai apa tuh Rindi? Sebagai ketua pemuda, Kak. Oke, ketua pemuda. Iya. Ketua pemuda remaja atau Ketua pemuda saja. hanya ketua Penatua pemuda? pemuda. Oh, penatua aja. Tupoksinya di situ yaitu kami mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan deteni. Contohnya pada saat mereka masuk di Rudenim atau rumah detensi imigrasi, ataupun ketika mereka keluar ataupun dideportasi. Segala administrasi tersebut seperti surat perintah pendetensian yang ditandatangani oleh kepala kantor, ataupun berupa dokumen perjalanan jikalau deteni tersebut atau warga negara asing tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan. Dan berbagai administrasi lainnya yang tentunya dapat menunjang mereka untuk kepulangan pada saat deportasi nanti. Itu sih, Kak, gambaran besarnya. Oh, jadi memang kalau pekerjaan seperti itu kasus-kasusnya seperti itu ya? Iya. Untuk pekerjaannya juga. Nah, mungkin Rindi bisa dijelaskan nih kepada Tribuners bagaimana sih ceritanya Rindi sampai bekerja di Redunim ini? Ceritanya bisa diceritakan nih. Untuk cerita sebenarnya jujur saya sebenarnya sementara berkuliah, tetapi Oh, ini sementara kuliah? sementara berkuliah sebelum saya masuk, sebelum Kak. masuk ya. Sebelum masuk ke Rudenim atau pengangkatan CPNS. Namun karena juga ketika saya melihat ada pembukaan untuk lowongan ASN, aparatur sipil negara yang ditempatkan di Kementerian Hukum dan HAM, jadi saya jujur merasa tertarik. Saya ingin bagaimana mau belajar, apalagi saya pikirkan AS ini merupakan salah satu jenjang karir yang bagus dah kalau menurut saya pribadi. Karena itu saya mencoba dan puji Tuhan saya nggak nyangka saya lulus, Kak. Padahal itu cuma coba-coba sebenarnya. Tetapi sekarang juga saya bersyukur di mana saya ditempatkan di Rudenim yang memang dapat melatih sekali mental saya, bahkan melatih sekali bagaimana saya untuk bekerja sama dengan tim. Pada saat waktu Rindi mencoba untuk masuk ASN, persiapan apa sih yang Rindi lakukan? Persiapan ya tentunya yang pertama karena kan ada seperti yang untuk tes CPNS yang lainnya, itu pastikan ada SKB, SKD dan sebagainya. SKD itu yang kayak CAT, yaitu untuk soal-soal yang ikuti seperti soal-soal CAT dan begitu kan, Kak, kayak di komputer begitu. Lalu setelah itu SKB, kalau SKB untuk Kemenkumham sendiri atau penjaga tahanan yang saya ikuti yaitu berupa samapta atau olahraga kayak res lari dan sebagainya, push up, sit up dan sebagainya. Terkait persiapan yaitu yang pertama saya meningkatkan fisik saya. Jujur saya untuk berlatih dalam olahraga ya. Ada karena persyaratan, Kak, jujur untuk push up mesti minimal 30 dan sebagainya. 30. Jujur saya lupa sebenarnya berapa, tapi untuk ada minimal dan maksimalnya untuk push up dan sit up dan sebagainya. Begitu pula untuk skor SKD atau CAT yang di awal. Puji Tuhan juga saya sebenarnya nggak nyangka saya nilai seperti itu waktu itu. Tetapi waktu itu saya masuk 10 besar untuk yang CAT yang perdana. Nah itu karena juga saya memiliki persiapan, Kak. Saya mulai membaca-baca buku dan juga melihat referensi-referensi di internet. Waktu itu ada berapa orang kira-kira yang masuk? Sekitar berapa orang itu? Kalau orang jujur saya lupa, Kak, untuk orang, tetapi yang seleksi terakhir kalau nggak salah yang tahun 2018 itu sekitaran 60-an perempuan deh. 60-an perempuan yang dari tahap pertama ke tahap kedua untuk samapta. Kalau 60-an 100-an, Kak, kalau nggak salah. Salah satunya Rindi. Iya. Akhirnya bisa, puji Tuhan bisa lolos ya Rindi ya. Iya. Nah, untuk kesan pertamanya Rindi nih saat bekerja di Redunim itu seperti apa? Kesan pertama yang tentunya saya jujur, Kak, ingin menyesuaikan yang pertama karena jujur saya kaget karena saya belum pernah berada di sebuah kantor, apalagi saya kan dulunya hanya kuliah, Kak.
Tapi pas pertanyaan pertama, Jadi baru sementara kuliah langsung sudah ya masuk langsung ya? Jadi join di Eurodenim atau langsung di kantor, sebuah kantor yang dimana saya belum pernah mendapatkan pengalaman dalam bekerja bagaimana di sebuah kantor. Apalagi Eurodenim ini merupakan kantor yang ada tahanannya, yang di sini ada bukan narapidana atau apapun, tapi mereka hanya dititipkan di rumah detensi. Jadi mereka hanya tahanan. Nah, jujur perasaan pertama saya takut, jujur ketika saya melihat tahanan-tahanan warga negara asing. Bahkan pertama memang saya memiliki mungkin basic bahasa Inggris, tetapi kayak ini menjadi motivasi saya untuk selalu meningkatkan bahasa Inggris saya, karena untuk berbicara dengan mereka harus mempunyai bahasa Inggris yang ya lumayan agar mereka dapat mengerti. Itu juga yang merupakan menjadi tantangan kesan pertama, yaitu saya harus meningkatkan diri saya yang pertama untuk bisa belajar bahasa lagi. Inggris. Apalagi belajar juga bekerja sama dengan tim, karena untuk bekerja di kantor bukan bekerja pribadi tetapi bekerja dengan tim. Nah, kalau untuk tahanan sendiri itu kira-kira berapa lama mereka biasanya kalau ditahan? Itu Kak tergantung dengan mereka mendapatkan kayak persetujuan dari perwakilan negara asing mereka sendiri, ataupun ketika kalaupun mereka tidak memiliki dokumen perjalanan, itu tergantung dari bagaimana konsulat ataupun kedubes mereka menerbitkan dokumen perjalanan untuk mereka. Ketika sudah ada dan ketika sudah ada kejelasan bahwa mereka berasal dari negara asing yang mereka akui, maka mereka sudah bisa mengurus untuk kepulangan mereka dan akan dibantu dan akan diakomodir oleh Rumah Detensi Imigrasi Manado dan juga seksi saya. Seksi saya kebetulan yang langsung mengurus administrasi kepulangan mereka. Mantap sekali. Rindy sudah berapa lama itu kira-kira? Dari 2018 Kak. 2018. Ya, 2018. Mantap, sudah sekitar 4 tahunan ya. Yes. 2018, 19, 20, 21 ya. Nah, mungkin untuk suka dukanya Rindy nih selama bekerja di Redunim kan? Iya, Redunim. Itu seperti apa sih selama 4 tahun bekerja? Kalau suka sebenarnya banyak Kak, jujur, karena sama seperti yang saya katakan tadi, berbagai kesan yang saya dapatkan, saya dapat melatih diri saya dapat meningkatkan diri saya, sehingga jujur saya merasa ketika saya ada pun saat ini ada banyak sekali hal yang saya dapatkan dari saya bekerja di Eurodenim. Contoh mungkin saya berani untuk berbicara, mungkin saya peningkatan bahasa Inggris saya mungkin ya bukan saya mengakui atau apa, tetapi saya sudah banyak belajar. Bahkan juga saya dapat lebih tahu bagaimana administrasi deportasi deteni, administrasi pendetensian deteni dan sebagainya. Dan itu merupakan suka saya, apalagi ketika keluarga Eurodenim yang sangat-sangat kompak, yang jujur dapat melatih saya bagaimana untuk bekerja sama dengan tim dengan baik. Karena kan kalau kita bekerja dalam suatu kantor, kalau tidak didukung oleh orang-orang, mungkin mood kita tidak akan baik. Tetapi puji Tuhan di Eurodenim, keluarga besar Eurodenim sangat-sangat baik dalam membina saya, dalam membimbing saya. Kalau dukanya mungkin Kak sebenarnya kalau dalam internal saya katakan mungkin tidak ada Kak dukanya, tetapi lebih ke yang karena pandemi COVID-19 ini yang sebenarnya waktu pada hot-hotnya pandemik yang membatasi kita untuk berinteraksi satu sama lain, apalagi di kantor, apalagi juga pada saat deteni masuk. Itu yang memang sangat berbeda yang dari sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin kita dapat berinteraksi langsung, kayak ya bisa berinteraksi secara langsungnya memang dengan dekat sekali dah. Tetapi ketika ada pandemik mungkin ya membatasi kami untuk melakukan interaksi yang seluas-luasnya seperti itu. Itu kalau mau interaksi dengan tahanan langsung, memang harus semuanya di tahanan itu di dalam ada beberapa, kira-kira ada berapa orang itu di satu maksudnya untuk orang yang ada di Deonim itu yang ditahan untuk saat ini posisinya. Waktu di saat COVID itu itu waktu saat COVID itu sebenarnya kalau nggak salah saya ingat Kak, itu sempat ada pembatasan. Jadi kalau mau masuk itu kami batasi Kak kalau nggak salah, karena itu juga salah satu dukanya, karena terbatas yang mereka masuk. Dan juga mereka masuk itu harus ada tes antigen, terus ada tes protap yang sangat ketat yang merupakan kebijakan dari kantor kami. Dan itu juga salah satu hal untuk meminimalisir COVID-19 kan. Nah itu juga waktu itu kalau Kak salah yang masuk itu cuma sekitaran 20-an, 30-an gitu Kak. Nggak sampai yang sekarang. Kalau tahun lalu 2021 kan COVID sebenarnya nggak sehot yang 2020 kan ya awal-awal. 2021 itu mungkin udah capai 60-an, 50-an. Tetapi kalau yang 2020 itu memang sangat menurun Kak. Iya pas mereka masuk. Oke. Jadi kalau untuk sekarang tahanannya sendiri di Eurodenim itu meningkat atau berkurang? Untuk sekarang sih karena ini masih awal tahun Kak, jujur ini kalau mau bilang Januari ini baru masuk 3 deteni.
posisi sisanya tahun lalu per 31 Desember ada 17 ya, 17 7 dari Filipina dan 10 juga dari Afghanistan. Dan barusan ini masuk ada 3 DTNI, yaitu dari Filipina 1, Perancis 1 dan Cina 1. Jadi sekarang posisi ada dalam. Mantap nih perbincangan kita mengenai bagaimana suka duka dan kerjanya Rindy selama di Reodenim. Nah, mungkin Rindy ada kayak pengalaman bersama tahanan mungkin bisa Rindy ceritakan nih kepada Tribuners seperti apa sih Rindy? Pengalaman sih Kak, kalau pengalaman bersama tahanan jujur saya kalau mau interaksi dengan tahanan biasanya saya kan yang mengelola aplikasi SIMKIM. Aplikasi SIMKIM itu merupakan aplikasi pada saat mereka masuk atau register DTNI saya yang menginput. Nah itu juga harus mereka didampingi langsung oleh data tahanan itu karena saya harus menanyakan nama, bahkan foto, sidik jari dan sebagainya. Kalau mau tanya pengalaman mungkin ya lebih ke kayak interaksi formal aja Kak, kayak cuman tanya, oh nama dari ini dari mana, oh kenapa sampai ke sini, cuma kayak tanya-tanya aja. Oh ternyata mereka ini bekerja sebagai nelayan, namun mereka masuk lewat Sangihe, Sangihe. Biasanya kan mereka ketangkap oleh kantor imigrasi Tahuna. Di situ pengalaman yang saya dapatkan, saya mendapatkan banyak informasi terkait bagaimana mereka bekerja sebenarnya, kayak apa sampai mereka masuk dan ditahan. Terus Kak. Kalau misalnya yang dari Afghanistan ya, itu bagaimana kalau mau ngobrolnya, tanya-tanyanya? Afghanistan? Ada translate. Oh jadi di translate. Iya, ada. Atau ada yang khusus memang? Tapi seringkali ada juga yang satu orang yang khusus tahu bahasa Indonesia Kak. Jadi kita lain-kali konsultasi dengan orang tersebut. Nanti saya bilang ke orang itu, lalu orang itu yang bilang ke teman-temannya yang mungkin tidak tahu bahasa Indonesia. Nanti dia yang translate juga. Oh ini bu, kayak begitu. Baik, kalau nggak tahu memang lain kali, harus cari Google Translate karena memang masih belajar, masih harus meningkatkan juga. Ada juga kan yang dia ngomong apa langsung keluar kan? Nah, itu ada aplikasinya. Iya. Tapi kadang-kadang juga aja pakai itu Kak. Itu sih. Nah mungkin Tribuna sedikit dari Rindy nih pembahasan kita suka dukanya Rindy selama bekerja di Reodenim ini yang berada di kota Manado. Nah mungkin Rindy sekalian closing statement kita pada hari ini nih, karena Rindy juga kan hari ini kayaknya akan kembali lagi ya. Sudah sibuk akan kembali lagi bekerja. Nah itu kalau bekerja Rindy ada shift kerja? Oh tidak Kak, kemarin waktu COVID ada shift tapi per hari. Jadi tapi untuk sekarang udah masuk biasa lagi. Nah oke Rindy, untuk kepada Tribuners nih mungkin Rindy bisa kasih pesan-pesan kepada Tribuners atau anak-anak muda yang mungkin akan ingin seperti Rindy, bisa Rindy berikan kepada Tribuners. Tribuners atau teman-teman sekalian, intinya kesan ataupun pesan dari saya pribadi, jangan pernah berhenti mencoba dan jangan pernah berhenti untuk bekerja keras, karena ketika kita bekerja keras pasti ada hasil yang sesuai dengan kerja keras kita. Terima kasih. Terima kasih Rindy sudah boleh diajak ngobrol-ngobrol untuk pengalaman dan suka dukanya dan bagaimana kerja Reodenim ini. Dan demikianlah Tribuners perbincangan saya bersama dengan Rindy pada hari ini, dan nantikan live Facebook kami berikutnya tetap di fanpage Facebook Tribun Manado dan YouTube Tribun Manado Official. Saya Injilita Karur bersama dengan Rindy Umar mengucapkan selamat sore dan salam sehat.